dan Nabi memberi nama dengan Husain. Beliau berkunyah dengan Abi Abdillah. Jadi Sidin mempunyai anak ada Abdullah, maka Sidin dipanggil dengan Abah Abdullah atau Abi Abdullah. Gelarnya banyak, diantaranya Ar-Rasid, At-Tayyib, Az-Zaki, Al-Wafi, As-Sayyid, Al-Mubarak, At-Tabi'u limardatillah. Sayyidina Husain lebih menyerupai dengan Rasulullah dari pusat sampai buku lali beliau. Cincinnya berlukis kali kitab, jadi cincin Sidin bertulisan likulli ajalin kitab jelah. Nah, jadi Sidin bisi utas di mana andakannya utas Sidin di sebelah kiri kelingking. Nah, jadi sunnah juapang lah kita bisi utas nah. Jadi Nabi Sidin memakai utas jua sebelah kanan kelingking Sidin. Nah, waktu di akhir-akhir umur Sidin, Nabi memakai utas di sebelah kiri kelingking. Jadi boleh aja kalau ada orang memakai utas sebelah kanan itu mengikut Nabi, sebelah kiri pun mengikut Nabi juga. Jadi Sayyidina Husain tadi utas Sidin bertulisan likulli ajalin kitab. Itu anunya tulisannya. Kalau cincin Nabi tulisannya Muhammad Rasulullah. Tapi membacanya mulai di bawah. Seperti ada kalau di atasnya lah. Nah, tulisannya di atasnya. Nah, itu cincin Nabi, lambang cincin Nabi Muhammad Rasulullah. Setengah dari jadi Sayyidina Husain beliau meriwayatkan dari Rasulullah 8 hadis. Jadi Sidin sempat mendengar Nabi menyampaikan ilmu 8 hadis Sidin. Setengah perkataan beliau, idza ma'addaqad dahru fala tajnah ilal khalqi wala tas'al siwallahi al-mughisi al-alimi al-haqqi falau ista wa qad tubta minal gharbi ila syarqi lama sadaqta man yaqdiru ayus ida au yuskiya. Apabila engkau mendapat suatu kesusahan, maka janganlah engkau mengadu kepada makhluk, tetapi hendaklah engkau mengadu kepada Allah yang Maha Menolong. Ini nasihat Sidin. Dan jadi apabila kita mendapat kesusahan, maka kita mengadulah kepada Allah, Allah yang Maha Menolong, yang Maha Mengetahui lagi Maha Benar. Andai kata engkau hidup berkeliling dari barat sampai ke timur, niscaya engkau tidak mendapat orang yang mampu menguntungkan dan merugikan. Jadi yang memberi untung itu adalah Allah. Beliau mempunyai zuriat 6 orang. Jadi sini bisi anak ada 6, yaitu yang pertama Ali Al-Akbar, yang kedua Ali Al-Asghar atau yang disebut Ali Zainal Abidin, itu Ali Al-Asghar. Jadi ada 2 anak Sidin, yang pertama Ali Al-Akbar, yang kedua Ali Al-Asghar, itu yang disebut Ali Zainal Abidin. Yang ketiga Za'far, yang keempat Abdullah, yang kelima Fatimah, yang keenam Sukainah. Jadi ada 2 perempuan, ada 4 laki-laki. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Umur beliau 55 tahun. Dimakamkan di Karbala, Irak, di Irak Sidin. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan Allah menolong kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
selesai kita membaca kitab Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al ajizil alim. Adada kulli harfin katabu yaktabu abadal abidin wa dahr radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin qala radhiyallahu anhu wa qala Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Dan jika tiada diyakinkannya yang demikian itu, maka itu mujawir. Dan air yang berobah dengan dia dengan obah yang banyak menyucikan jua. Halaman 10 kitabnya lah, halaman 10 4 baris mulai di atas. Masalah air. Jadi ujar Sidin, air yang berobah dengan dia dengan obah yang banyak menyucikan jua, melainkan jika hilang daripadanya nama air mutlak. Demikianlah hasil perkataan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Sarah Ubab. Artinya misalnya banyu di sungai adalah berubah warnanya, misalnya hirang karena lumpur banyak atau habang. Nah, tapi tetap orang menyambat itu banyu mutlak, maka itu menyucikan juga. Artinya kawa aja dipakai berwudu. Kalau ngarannya berubah sudah jadi banyu teh misalnya lah, nah itu kada boleh lagi. Dan jika berubah air itu dengan suatu benda yang mukhalid, yang mencampuri tadi, lagi suci, maka ditilik jika ada air itu terkaya, artinya lebih banyak. Ini misalnya banyu terbuat sesuatu benda yang kada kawa lagi dipisah, bercampur, maka dilihat jasidin, maka ditilik jika ada air itu terkaya itu maksudnya lebih banyak iya daripada benda yang mukhalid, benda yang mencampuri itu, yakni tiada sukar, tiada ngalih, tiada sulit memeliharakan air itu daripadanya, seperti bahwa adalah yang mukhalid itu kasturi. Nah, kasturi itu minyak harum, minyak harum kasturi, lain pang buah kasturi lah. Minyak harum kasturi itu minyak harumnya di surga, larang harganya. Itu andakannya di ujar guru ulun lah, di binatang kijang. Jadi di kijang tuh ada begantung di awaknya tuh, tapi bisa juga gugur sudah. Nah, jadi kayak ada kantongan, itu isinya lah minyak harum, itu baunya harum banar dan asli itulah. Nah, larang tuh harganya, jarang orang tetamu itu juga. Minyak harum tuh kasturi ngarannya, atau kumkuma. Kumkuma itu tumbuhan sebangsa kunyit. Kumkuma jadi tercampur di banyu. Nah,
tumbuhan, atau kasumba juga lah kita tahulah, atau kapur barus yang rupoi, atau tepung, atau bidara. Bidara itu nama pohon yang banyak tumbuh di pinggir laut. Nah, pohon bidara ngarannya jelas. Atau hinai, itu daun pacar. Nah, atau garam gunung di pinggir sungai misalnya ada gunung uyah. Nah itulah, lalu takana banyu. Jadi garam itu ada di laut, ada jadi gunung juga. Di Arab tuh ada khusus gunung uyah. Nah, jadi makanya uyah tuh murah aja, soalnya banyak. Atau mani, sebut dalam banyu adalah, atau buah kayu yang jatuh ke dalamnya, dan jika gugur ia dengan sendirinya sekalipun. Nah, itu jasidinlah berubah banyu tadi, tapi masih banyak banyunya juga pada nang benda tadilah, maka itu dikatakan suci aja jaga. Artinya masih banyak banyu nih, kayak di sungai kalau banyunya sedikit, nah buat nang tadi najis sudahlah. Apa tadi ngadanya kada kawa dipakai lah. Kalau banyu sedikit, kalau banyunya banyak, terilah banyunya banyak, tercampur tadi dengan sesuatu tadi, maka bilanya banyak banyunya, maka itu suci aja airnya aja sedindah. Dan lumut. Nah, dan misalnya banyu banyak lumutnya, itu boleh aja dipakai. Dan kiyambang, kiyambang bacanya, itu maknanya kayu apu. Kiyambang bahasa kitanya kayu apu. Tahulah kayu apu lah. Ini bisa kada tahu nih lah. Di kampung tuh ada halus di perumahan, bilanya gana kena jadi ilongnya. Apa itu ilong tuh ya nang encing gondok ngadanya. Itu kayu apu ya aja lah. Kayu apu. Halus itu kena dilihatkan beganaranya. Nah, ada itu di sungai, itu kada apa-apa aja sini lah. Kayu apu dan artal, yang ditumbuk ketiganya. Itu artal itu maknanya baburih. Kalau baburih lah, baburih itu yang orang gasan tampung tawar rumah kendaraan. Ada orang berjual baburih ngadanya. Nah, kita rancak minyak harumai lah. Baburih itu ada orang berjual, itu gasan orang nang apa nang tajak rumah dibuat di wadah kan lah. Nah gitu, biasanya ada orang berjual itu. Kalau di Banjar banyak itulah. Biasanya orang nang bertasmiyah tu ada baburih juga, itu dibuat di banyu. Nah, apa kata diulah orang tu lah. Di sini kada dabang, di sini rancak tu minyak harum, banyu sudah. Nah itu ada di banyu yang ditumbuk ketiganya. Yang ditumbuk ketiganya adalah lumut tadi, kayu apu, dan baburih tadi atau artal. Ini bahasa bahari lah. Itu kelampayan mengarang sidin alim banget itu kelampayan. Ketiganya lumut. Kemudian maka tadi yang ditumbuk ketiganya lumat itu artinya hancur. Nah, kemudian maka dijatuhkan ke dalam air.
atau daun kayu yang dijatuhkan ke dalam air kemudian jadi luluh lantaklah, jadi hancur maksudnya ia di dalamnya. Nah daun kayu dibuat di banyu jadi hancur kayunya di dalamnya banyu tadilah, maka air yang berubah dengan salah suatu daripada yang demikian itu, jikalau ada obahnya itu pada takdir sekalipun, artinya banyunya berubah hajar walaupun kada nampak berubahnya, takdir itu artinya tersembunyi. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya tiada menyucikan, kada suci jasadillah. Nah misal tadi kayu apa tadi ditumbuk diandak di banyu di dalam drum misalnya, nah banyu itu kada suci lagi jasadin. Sing haja bang dibuatilah, kalau kada sing haja nang tumbuh sarangnya di sungai kada apa itu. Ini dasar dibuati. Tiada menyucikan, yakni tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dengan syarat jika ada berubah itu banyak. Nah, berubahnya banyak jasadillah, kalau sedikit saja kada apa-apa. Sekira-kira hilanglah daripadanya nama air mutlak, ampih orang menyambat banyu biasa, ampih orang menyambat banyu lumut misalnya. Maka dari karena inilah barang siapa bersumpah tiada mau minum air, misal ada orang di sini bersumpah aku jangan ada hendak minum, kemudian diminumnya sekalinya haus juga ada tahan, aku jangan ada hendak minum semingguan, hanya 3 hari mencari yang banyu lah, melanggar sumpahnya. Nah kemudian diminumnya akan air yang tersebut itu, maka tiadalah ia kena sumpah. Jadi kada apa-apa minum aja, jangan jadi kerasi. Artinya kada apa-apa. Dan jika ada obahnya itu sedikit, jika ada obatnya itu sedikit sekira-kira tiada hilang daripada nama air mutlak, maka itu tiada mengapa. Jadi kada apa-apa kalau kita buat sedikit saja, banyunya tetap bersih saja, kada mengapa jasadin. Hanya adalah ia menyucikan juga, karena Nabi SAW adalah ia mengambil wudu, sidin Nabi berwudu daripada bejana, daripada wadah air yang ada dalamnya bekas tepung yang berajin, yang berodon. Nah, artinya Nabi berwudu wadah bekas gelapung, masih ada gelapung-gelapungnya sedikit misalnya. Nah Nabi berwudu pakai wadah tadi, ini menandakan suci aja, tapi tadi tetap banyunya masih banyak, sedikit aja campurannya tadilah. Dan jika ada air itu tiada terkaya, tiada lebih banyak, kada banyak banyunya lah, artinya terbanyak nang mencampuri pada airnya, ya daripada benda yang mukhalid, benda yang mencampuri, yakni sukar memeliharakan air itu daripadanya, seperti adalah benda yang mukhalid itu lumut. Nah jadi mencampurinya lumut banyak banar dalam banyu, atau kimbang tadi, kimbang itu kayak apa yang ada sedia di dalam air yang ada. Nah sedia itu yang ada aja mananya lah, yang ada terletak di dalam air yang luluh lantak, yang hancur ia di dalamnya, atau garam laut, atau lumpur, atau daun kayu yang gugur ia dengan sendirinya, luluh lantak ia, misalnya daun gugur sampai hancur daunnya dalamnya, maka air yang berubah dengan yang tersebut itu menyucikan juga jasadin, jadi suci aja. Dan jika banyak obahnya sekalipun, karena sukar memeliharakan air daripadanya. Nah ini misalnya jasadinlah banyunya
misalnya di sumur, nah banyak kayu apuk misalnya di sumur adalah sampai banyu tadi berubah jadi hijau karena banyaknya banyu sumur tuh boleh aja dipakai. Nah boleh aja jasadillah di sini. Dan demikian lagi air yang berubah sebab lama berhenti pada tempatnya, artinya itu suci. Air yang berubah sebab lama berhenti pada tempatnya dan yang berubah dengan barang yang bertempatnya. Jadi misalnya banyu lama tertahan, nah jadi berubah misalnya lah warnanya. Dan yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti di bumi, dan yang berubah dengan barang yang pada tempatnya mengalir di bumi, seperti ada pada bumi yang tempatnya berhenti atau tempatnya mengalir itu belerang. Nah ini misalnya di danau banyunya kadang mengalir karena kelelawasan berbau, nah lalu kita memakai wudu, boleh aja di sini itulah, boleh aja di sini. Artinya itu sudah hukum alamnya kayak itu, kayak di perumahan perumahan itu, atau jasadil mengalir. Nah dan itu di pinggirnya ada belerang, mengalir belerang itu batu lah. Dan artal tadi beboreh, jadi beboreh itu termasuk barang juga, barang alam, apa kayak bebatuan jelas, kayak apakah lah ngarannya lah. Nah ini ada orang berjual sudah, biasanya warnanya abang atau garam. Nah misalnya di situ di pinggir danau atau pinggir laut tuh banyak garam atau barang sebagainya, maka sekaliannya itu menyucikan juga, sekaliannya air itu menyucikan juga. Jadi suci aja dipakai untuk berwudu kada apa-apa, asal hakon aja memakai. Dan jika banyak obahnya sekalipun, karena sukar sulit memeliharakan air itu daripadanya. Jadi misalnya ada orang diam di pinggir gunung, banyunya mengalir tapi belerang, berbau belerang, nah kada apa-apa itu. Masalah lagi lah, jikalau dicampurkan air yang berubah dengan barang yang bertempatnya berhenti. Nah ini ada permasalahan jasidin, jikalau dicampurkan air. Nah ini bisa dibuati, dicampurkan air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti atau pada tempatnya mengalir dengan air yang tiada berubah, maka jadi berubahlah ia dengan dia. Adakah air itu menyucikan atau tidak menyucikan? Jadi ada jawabannya sinilah. Jadi ada ulama menjawabkan. Nah ini, jadi ada permasalahan jasidinlah, jikalau dicampurkan air yang berubah. Ini banyu di dalam derum misalnya lah, banyu dalam derum, lalu berubah banyunya berbau misalnya lah. Nah, kalau ada kawan dipakai lagi ya, lalu jir orang buati, nah lalu dicampuri benda, dibuati dalam situ, dicampurkan air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti atau pada tempat mengalir dengan air yang tiada berubah, maka jadi berubahlah ia dengan dia. Adakah air itu menyucikan atau tidak menyucikan? Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, air itu menyucikan juga, karena air yang dicampurkan kepadanya itu menyucikan, maka yaitu seperti air yang berubah dengan garam laut.
Nah jadi jasidin ujar Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Sidin, jasidin itu suci. Misalnya tadi kayak banyu di sumur atau banyu di danau, lalu dibuati banyu ulang lah. Nah dalam drum misalnya banyu ditambahi banyu lagi, lalu berubah. Nah jadi berubah. Ampih tadi kayak berbau ampih misalnya lah. Nah itu ujar sidin kata Bapak suci aja. Tetapi kata Syekh Romli dalam kitab Nihayah karena tiada menyucikan jasidin, jadi ada hilaf ulama. Dan hasil kata Syekh Romli di dalam kitab Nihayah, air itu tiada menyucikan karena ia berubah dengan mukhalid yang terkaya air itu daripadanya, yakni tidak sukar, tidak sulit memeliharakan akan dia daripadanya. Nah dan maka atas kata Syekh Romli itu perbuat li guzah apa bacanya tak perbuat. Maka atas kata Syekh Romli ini jasidillah perbuat lagozlah bacanya lah. Di sini maknanya itu kayak pertanyaan jasidin kayak teka-teki, pertanyaan. Jadi maka atas kata Syekh Romli tadi menyebutkan jasidin kada suci. Nah ini kayak model kayak kita disuruh berpikir jasidin lah, ujar pengarang nah. Maka atas kata Syekh Romli ini perbuat lagozlah teka-teki, artinya pertanyaan dengan dia. Maka dikata bahwasanya bagi kamu dua bejana air soh, ada diumpamakan air, dua wadah jasidin. Nah dua bejana air soh akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya apabila tiada dicampurkan keduanya, dan tiada soh akan bersuci dengan dia apabila dicampurkan keduanya. Nah ini jadi ini kayak jasidin misalnya ada dua puting wadah banyu, bilanya menjadi soh akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya apabila tidak dicampurkan keduanya, dan tiada soh akan bersuci dengan dia apabila dicampurkan keduanya. Jadi bila banyak dua ember nah ini ibaratnya banyulah dua buting, dua wadah, cuman sabuting nang tabuat najis, cuman kita kada tahu nama najis tabuat lah wadah nang satu ini kada nang sini kah. Nah kita berwudu amun kita pakai sabuting aja sah. Ya dah aku mau ambil nang ini aja, berdua kita lah nang inilah sah. Nah amun kita campur kedua embernya digabung jadi satu lalu kada sah karena itu ada najis tadi sabuting. Malah misal nih banyu dua buah kita bisi dua buting dua wadah dua buting wadah, lalu kita buat kami misalnya sebuting wadah, cuman kita kada tahu nang mana wadahnya nang kita buat kami lah, kada tahu kita anak pang bekesah tadi bahaya aja ulun kami sejar wadah banyu jar nang mana aja kita nih kami ulun kada inget lagi jar inget lagi nya. Jadi dicium-ciuman yang ini barasih aja, cium nang ini barasih juga nang mana aja kita nang najis nih, cuman kita yakin salah satunya ada nang najis. Nah sudah pakai ya nang mana nang inilah sudah, berarti jangan lagi makan sabuting ini, jadi pakai sahaja udah kita. Nah bila kita campur bang udah aku campur aja kalau kada sah karena nah itu jasidin perumpamaannya tadi. Sahdan air yang berubah pada takdir.
seperti yang berubah pada hisi. Jadi air yang berubah pada takdir itu maksudnya tersembunyi, kada nampak berubahnya, dilihati seperti banyu biasa nah tapi itu berubah, yakin kita berubah karena tadi kita buat najis. Itu jasidin seperti yang berubah pada hisi. Pada hisi itu pada panca indera, pada penglihatan mata. Hisi itu panca indera, artinya sama aja nang nampak lawan nang kada, bilanya terbuat najis, nah itu berubah. Maka jikalau jatuh ke dalam air yang banyak atau yang sedikit, benda yang cair yang menyerupai ia akan air pada sekalian sifatnya, seperti air mawar yang hilang baunya atau barang sebagainya. Ini misal banyu mawar, kambang mawar lah kita buat di ember misalnya, lalu hilang tadi bau harum bang, lalu hilang baunya atau barang sebagainya, atau jatuh air yang musta'mal ke dalam air yang sedikit, maka hendaklah ditakdirkan yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan. Maka jasidin hendaklah ditakdirkan, ditentukan yang mencampuri itu bersifat dengan sifat yang pertengahan, yang menyalahi ia bagi sifat air, seperti ditakdirkan ada baginya rasa seperti rasa delima, atau ada baginya warna seperti warna air anggur. Anggur bacaannya lah air warna, warna air anggur, atau ada baginya bau seperti bau lajan, itu bau. Maka jika mengubahkan ia akan air dengan takdir itu yang tersembunyi itu, maka air itu tiadalah ia menyucikan, hanya suci jua. Jadi kada kawa dipakai wudu, hanya suci, tapi banyak suci aja karena kita buat benda suci aja bang. Maka dinamai air itu berubah pada takdir. Nah misal tadi jasidinlah banyu dalam ember terbuat bakas perancingan kita berwudu, nah gugur ke situ, walaupun tadi kada kelihatan bendanya lah kayak banyu juga. Nah itu jadi jasidin banyu itu kada kawal lagi dipakai untuk berwudu, tapi boleh aja gasan lain pada berwudu, gasan minum boleh aja. Itulah. Dan jasidin jika tiada mengubahkan ia akan dia dengan takdir itu, maka air itu menyucikan juga. Jadi bacanya, maka jika mengubahkan ia akan air dengan takdir itu, maka air itu tiadalah yang menyucikan, hanya suci juga, maka dinamai air itu berubah pada takdir. Tadi berubah aja lah, bajunya berubah. Jadi berubah kalau nyakanda berubah. Dan jika tiada mengubahkan ia akan dia dengan takdir itu, maka air itu menyucikan juga. Jadi jasidin kalau nya berubah aja, bajunya berubah, berbau misalnya, nah itulah jasidin. Maka tadi kalau nya kada berubah, nah kada tiada mengubahkan air, maka airnya suci. Nah adapun hasil janganlah wallahu subhanahu wa taala alam bisawab. Kita akan datang kita lagi membaca tentang masalah air nih. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, berkah aulia wassalihin, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.